Anakku, Reza, mendorongku dari perahu ke laut yang dingin, berteriak, "Sapa hiu-hiu itu?" dan berenang menjauh, meninggalkanku 16 kilometer dari pantai. Ia pikir ia telah menghancurkanku, tapi aku selamat. Saat ia pulang, aku menunggunya dan berkata, "Aku punya sesuatu untukmu juga. Kau tak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya." Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempatmu. Bahu Reza menghantam pintu depanku, membuatnya membentur dinding. Gagang pintu kuningan meninggalkan bekas di tembok. Mana uangnya? Orang tua. Koper kerjanya menghantam meja makan dengan suara menggelegar. Tempat garam berputar seperti gasing. Aku meletakkan koranku, melipatnya rapi di lipatannya. Kacamata bacaku melorot saat aku menatap anakku. Keringat membasahi kerah kemeja mahalnya meski malam Juli sejuk. "Reza." "Apa?" "Jangan pura-pura bodoh." Ia mondar-mandir antara dapur dan ruang tamu. Sepatu kulitnya berderit di lantai kayu. "Aku tahu soal polis asuransi. Aku tahu soal tabungan. Aku butuh uang itu sekarang." Tinjunya menghantam meja kayu jati lagi. Kali ini, cangkir kopiku meloncat. Aku berdiri perlahan, lututku protes. Di usia 68, setiap gerakan mengingatkanku pada umurku. "Nak, kau akan mewarisi semuanya saat aku tiada. Kau tahu itu. Saat kau tiada." Tawa Reza tajam, pahit. Ia berbalik menghadapku, matanya liar. "Aku tak bisa menunggu selama itu. Mengerti? Aku tak bisa menunggu." Lewat jendela terbuka, kudengar anjing busari menggonggong di kejauhan. Angin laut membawa aroma garam dan rumput laut, biasanya menenangkan. Malam ini terasa dingin. "Reza, duduklah. Mari bicara baik-baik." "Bicara?" Ia menendang kursi kulitku, yang dibeli Siti untuk ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. "Aku sudah bicara berbulan-bulan. Kau cuma duduk di rumah ini menghitung uang sementara aku tenggelam." Tanganku mulai gemetar, bukan karena takut, tapi kecewa. Ini bukan anak yang kuajari naik sepeda. Bukan pemuda yang lulus kuliah dengan pujian. Aku sudah menawarkan bantuan sebelumnya. Kau tolak setiap saran. "Bantuan?" Suara Reza meninggi jadi teriakan. "Maksudmu ceramah tentang tanggung jawab, saran tentang anggaran?" Ia menyapu lengannya di atas mantel, membuat bingkai foto jatuh berderai ke lantai. Foto keluarga kami berserakan. Siti tersenyum di pernikahan kami. Reza meniup lilin ulang tahun di usia 7. Pagi Natal penuh tawa. "Kau menghancurkan kenanganku," bisikku. "Bagus. Mungkin kau akhirnya paham apa yang kau lakukan padaku." Aku melangkah mendekat, mencoba memancarkan ketenangan berwibawa, meski suaraku gemetar. "Reza, aku tak akan beri uang untuk kau pertaruhkan. Itu bukan membantu. Itu memanjakan." Wajahnya berubah jadi sesuatu yang buruk, yang belum pernah kulihat. "Orang tua bodoh. Kau pikir kau akan hidup selamanya?" Ia mendekat hingga aku mencium bau alkohol di napasnya. "Mungkin itu terjadi lebih cepat dari yang kau kira." Kata-kata itu menggantung seperti asap. Kesadaran dingin merayap di tulang belakangku. Reza sepertinya menyadari apa yang ia katakan. Ekspresinya berubah. Panik melintas di wajahnya. Ia meraih kopernya dan menuju pintu. "Reza, tunggu." Tapi ia sudah pergi. Mesin mobilnya meraung di jalan masukku. Kerikil berserakan saat ia melaju kencang. Lampu belakangnya lenyap dalam kegelapan yang menyelimuti. Aku berdiri di ambang pintu, mendengar keheningan. Angin laut membuat pintu berderit dingselnya. Di kejauhan, terdengar klakson kabut melintasi air. 7 hari berlalu tanpa kabar dari Reza. Aku memeriksa ponselku terus-menerus, berharap pesan maaf, voicemail, apa saja. Keheningan lebih buruk dari pertengkaran. Selasa pagi, aku di dapur membuat kopi dengan ritual yang sama sejak Siti meninggal. Ukur bubuk kopi, tambah air,
Tunggu suara gemericik yang akrab. Rutinitas sederhana menjaga kesepian. Telepon berdering tepat pukul 9. Nama Reza muncul di layar. Tanganku ragu di atas gagang telepon. Bagaimana jika ia masih marah? Bagaimana jika ia serius dengan kata-kata mengerikan itu? Tapi ia anakku. Halo, ayah. Suara Reza terdengar berbeda. Lebih lembut. Hampir seperti anak yang kuingat. Ayah, aku perlu minta maaf. Aku tenggelam ke kursi dapur. Lega membanjiriku. Reza, syukurlah kau telepon. Aku kelewatan minggu lalu. Benar-benar kelewatan. Ia berhenti. Kudengar ia menarik napas dalam. Aku bilang hal-hal yang tak kumaksud. Hal-hal yang membuatku takut setelah kukatakan. Nak, kita semua bilang hal yang kita sesali saat marah. Tidak, ayah. Yang kukatakan tak termaafkan. Tapi mungkin aku bisa mencoba menebusnya. Kopiku mendingin saat aku mendengar suara anakku, mencari tanda-tanda kemarahan yang melahapnya seminggu lalu. Sebaliknya, kudengar sesuatu yang tak kudengar bertahun-tahun. Kerentanan. Bagaimana kau ingin menebusnya? Ingat saat aku kecil. Kita mancing setiap musim panas, kau ajari aku melempar, sabar, menghargai ketenangan. Senyum menggoda bibirku. Aku ingat Reza berusia 8 tahun berteriak gembira saat menangkap ikan lele pertamanya di Danau Toba. Siti menyiapkan sandwich dan mengingatkanku untuk sabar dengan pertanyaannya yang tak henti. Itu masa-masa indah, kataku pelan. Mungkin kita bisa mancing besok, seperti dulu. Aku tahu ini mendadak, tapi aku pikir mungkin ke laut kali ini. Kau selalu bilang ingin coba mancing di laut dalam. Sesuatu berkilat di dadaku. Bukan keraguan, tapi kesadaran. Reza tak pernah menikmati memancing sebagai dewasa. Ia selalu terlalu sibuk, terlalu penting, terlalu tak sabar untuk ritme lambat melempar dan menunggu. Tapi suara Siti bergema dalam ingatanku. Beri dia kesempatan lagi, Budi. Ia masih anakmu di balik kemarahan itu. Laut kedengarannya luar biasa. Kudengar diriku berkata, benarkah? Kau serius? Tentu, nak. Aku pikir kau tak mau bicara lagi denganku setelah semua itu. Tidak pernah, ayah. Kau satu-satunya keluarga yang kumiliki. Kata-katanya menghangatkanku lebih dari sinar matahari pagi yang masuk lewat jendela dapurku. Di luar, kulihat Busari berjalan dengan terrier kecilnya. Rutinitas yang sama yang kami ikuti bertahun-tahun. Normalitas kembali. Jam berapa aku harus siap? Subuh. Kalau bisa. Ikan lebih aktif di pagi hari. Dan kita perlu ke tengah untuk tempat yang bagus. Seberapa jauh? 16. Mungkin 24 km, tempat ikan besar hidup. Aku mencatat mental untuk memeriksa peralatan pancingku, membeli umpan baru yang cocok untuk mancing laut. Sudah bertahun-tahun sejak aku melempar tali dimanapun kecuali air tenang Danau Toba. Aku akan siap, janjiku. Terima kasih, ayah. Ini sangat berarti bagiku. Setelah menutup telepon, aku berdiri lama di dapur, mengamati uap naik dari kopi yang terabaikan. Besok, aku akan mendapatkan anakku kembali. Besok, kami akan membangun kembali yang telah rusak. Aku mengambil kopi dan berjalan ke jendela, memandang Samudra Hindia di kejauhan. Di sana, ikan-ikan menunggu. Bel di atas pintu berdenting saat aku masuk ke toko pancing bahari, mengisi paru-paruku dengan campuran sepatu karet, umpan garam, dan kemungkinan. Pak Tono menoleh dari mengatur umpan di belakang konter. Budi Hartono. Lama tak jumpa. Kejar ikan danau lagi? Sebenarnya, Pak Tono, aku butuh sesuatu yang berbeda hari ini. Aku mengeluarkan daftar yang kucoret saat sarapan. Mancing laut, air dalam. Wajah Pak Tono yang lapuk berkerut karena terkejut. Laut? Itu perubahan untukmu. Acara khusus. Mancing dengan anakku besok. Dia ingin coba air besar. Baiklah, mari kita siapkan, ya? Pak Tono keluar dari balik konter.
mengajakku ke arah display joran. Untuk laut, kau perlu yang kuat. Joran spinning ini, aksi sedang berat, 2,4 meter. Cocok untuk ikan karang, kakap, mungkin tongkol kalau beruntung. Aku menguji beratnya, merasakan kelenturan joran. Lebih berat dari peralatan danauku, lebih serius. Ini terasa bagus. Kau juga perlu tali lebih kuat. Minimal 9 kg uji. Ikan laut bertarung lebih keras dari apapun di air tawar. Pak Tono menggulung tali baru ke relku dengan efisiensi terlatih. Dari mana kalian berangkat? Reza bilang ke tengah laut. 16 atau 24 km. Pak Tono berhenti bekerja. Itu air serius. Budi, kau bawa perahu sendiri? Reza yang atur semuanya. Pastikan kau punya peralatan keselamatan. Radio, suar, jaket pelampung. Laut tak memaafkan kesalahan seperti danau. Aku mengangguk. Meski Reza tak menyebut peralatan keselamatan. Ia selalu percaya diri soal ini, bahkan sebagai anak kecil. Mungkin terlalu percaya diri. Sekarang, ambilkan kait lingkar. Lebih baik untuk mancing laut. Kecil kemungkinan melukai ikan. Pak Tono memilih paket dari display, dan kau perlu umpan. Sarden bagus. Tapi aku punya umpan buatan yang mungkin menarik. 30 menit kemudian, aku menuju mobil dengan tas penuh peralatan baru dan dompet lebih ringan. Matahari sore menghangatkan bahuku saat aku pulang. Sudah membayangkan petualangan besok. Ponselku berdering saat aku mengatur kotak pancing. Ayah, cuma konfirmasi untuk besok. Aku sudah siap. Reza, baru pulang dari toko Pak Tono dengan peralatan laut. Sempurna. Dan kau oke ke tengah laut? Aku tahu kau biasa dekat pantai. Sesuatu dalam suaranya membuatku berhenti. Urgensi yang tak cocok dengan obrolan santai. Seberapa jauh kita bicara? Cukup jauh untuk ikan benar-benar bagus. Percaya padaku, ayah. Kau akan suka di sana. Hanya kita berdua. Tengah laut. Tak ada apa-apa selain air sejauh mata memandang. Kedengarannya damai. Benar-benar terisolasi. Hanya kita. Setelah menutup telepon, aku berdiri di dapur membuat sandwich untuk perjalanan besok. Ham dan keju seperti yang Siti buat. Aku mengisi termos dengan kopi. Memeriksa aplikasi cuaca sekali lagi. Kondisi sempurna, angin ringan, laut tenang, visibilitas bagus. Aku menyiapkan pakaian untuk besok. Jeans lama, jaket hangat, topi pancing keberuntunganku. Topi yang sama yang kukenakan saat Reza menangkap ikan pertamanya 25 tahun lalu. Malam itu, aku setel alarm untuk pukul 5.30. Meski tahu aku akan bangun lebih awal karena gembira. Saat mematikan lampu samping, aku memandang jendela ke arah laut. Besok, aku dan Reza akan di sana bersama, membangun kembali yang hilang. Bulan melempar jalur perak melintasi air, membentang ke cakrawala. Kilometer dan kilometer laut terbuka menunggu kami. Pikap Reza menganggur di jalan masukku tepat pukul 7. Mesin menyala, asap knalpot terlihat di kabut pagi. Aku memeriksa kunci pintu depan 3 kali, lalu berjalan ke sisi penumpang dengan kotak pancing dan termos. Pagi, ayah. Senyum Reza tampak tulus, tapi jarinya mengetuk setir. Siap untuk petualangan kita. Tak sabar menunggunya semalaman. Aku naik ke kabin, meletakkan kopi di antara kami. Radio memutar lagu-lagu lama. Dangdut tentang cinta sejati. Cocok untuk rekonsiliasi ayah anak. Reza keluar dari jalan masuk lebih cepat dari perlu. Ban sedikit berputar di aspal basah. Pagi indah untuk mancing. Kemana tepatnya kita menuju? Aku memasang sabuk pengaman saat Reza mempercepat menuju tol Jagorawi. Danau Toba ke arah lain. Rencana berubah. Jari Reza memutih di setir. Ikan lebih besar di laut. Ayah, kau suka tantangan. Sesuatu yang dingin mengendap di perutku. Entah kenapa, Reza, laut bisa berbahaya. Percaya padaku.
Tawanya terdengar dipaksa. Kapan aku pernah salah menuntunmu? Pertanyaan itu menggantung seperti kabut pagi. Aku bisa memikirkan beberapa kejadian. Tapi hari ini tentang rekonsiliasi, bukan tuduhan. Tol Jagorawi membentang di depan, melengkung sepanjang garis pantai. Reza mengemudi agresif, menyalip mobil lambat di tikungan buta, mempercepat di lampu kuning. Kopiku tumpah di termos dengan setiap belokan tajam. Pelan sedikit, nak. Kita punya banyak waktu. Sebenarnya, tidak. Waktu pasang surut penting untuk mancing laut. Reza memeriksa spion untuk ketiga kalinya dalam 5 menit. Puncak makan ikan terjadi di jendela tertentu. Aku mengamati landmark yang akrab menghilang di belakang kami. Jalan-jalan pinggiran Jakarta memberi jalan pada hutan jati, lalu pantai berbatu. Mobil lain semakin jarang saat kami mengemudi selatan menuju Anyer. Ini cukup jauh dari rumah. Aku amati, mencoba menahan kekhawatiran dari suaraku. Itu intinya. Tanpa keramaian, tanpa kompetisi, hanya kita dan ikan. Senyum Reza tak sampai ke matanya. Kau akan suka di sana, ayah. Benar-benar terisolasi. Hanya kita berdua, dikelilingi air sejauh mata memandang. Kata-katanya seharusnya terdengar damai. Sebaliknya, mereka membuat dadaku sesak. Suara Siti bergema dalam ingatanku. Beri dia kesempatan lagi, Budi. Ia masih anakmu. Tapi melihat profil Reza, rahang menegang, mata terpaku ke depan dengan fokus laser. Aku bertanya-tanya apakah anakku masih ada di sana. Laut membentang tak berujung di kanan kami. Matahari pagi membakar kabut untuk menampakkan ombak putih menari di air biru tua. Indah tapi tak memaafkan. Aku pernah mancing di perairan ini sekali, bertahun-tahun lalu, dan ingat kekosongan luas yang mengelilingimu begitu daratan lenyap dari pandangan. Seberapa jauh kita rencanakan pergi? Cukup jauh untuk sampai ke titik tak kembali. Pilihan kata Reza mengirimkan dingin lain melaluiku. Ikan benar-benar bagus tinggal di air dalam, jauh dari segalanya. 20 menit kemudian, Reza masuk ke tempat parkir dermaga kecil. Burung camar berputar di atas. Jeritan mereka bercampur dengan suara ombak melawan dermaga kayu. Beberapa perahu pancing lain bergoyang di tempatnya, tapi kebanyakan kosong. Reza mematikan mesin. Dalam keheningan mendadak, aku bisa mendengar detak jantungku bercampur dengan ritme air menghantam lambung. Camar berteriak di atas saat aku keluar dari pikap Reza. Kakiku kaku dari perjalanan. Dermaga ramai dengan aktivitas akhir pekan. Keluarga memuat pendingin, pemancing memeriksa peralatan, mesin perahu berderit menyala. Reza bergerak dengan tujuan, menurunkan peralatan kami dari bak pikap. Kesini, ayah. Perahu kita di slot 12. Aku mengikutinya menyusuri dermaga kayu yang lapuk, membawa kotak pancing dan termos. Perahu yang disewa Reza lebih besar dari yang kuharapkan. Perahu motor 5,5 meter dengan outrigger dan kabin kecil. Kau tahu cara mengoperasikan ini? Tanyaku, meletakkan peralatan di dermaga. Ikut kursus keselamatan berperahu bulan lalu. Reza memeriksa pengukur bahan bakar, menguji kontrol mesin. Semuanya dalam kondisi sempurna. Ia tampak berbeda di sini, lebih percaya diri. Ini jelas direncanakan, bukan undangan spontan seperti yang ia buat. Aku mengamati ia memeriksa jaket pelampung, suar, radio laut, semua peralatan keselamatan yang diperlukan untuk mancing laut. Naiklah, ayah. Mari amankan joran ini. Perahu bergoyang pelan saat aku naik. Reza melepaskan tali dermaga dengan efisiensi terlatih, lalu menyalakan mesin. Mesin meraung, mengirim getaran melalui lambung fiberglass. Ayo kita mulai. Reza berteriak di atas suara mesin. Kami keluar dari perairan terlindung dermaga ke teluk terbuka. Perahu lain menghiasi area, beberapa menuju ke laut seperti kami, lainnya sudah kembali dengan tangkapan pagi. Orang-orang normal menikmati perjalanan mancing minggu biasa. Reza mengemudikan kami dengan mantap ke arah laut. Bangunan dermaga mengecil di belakang kami. Lalu seluruh garis pantai mulai menyusut.
Aku mencoba melacak kemajuan kami, tapi tanpa titik acuan, jarak menjadi tak berarti. Ini cukup jauh, bukan? Teriakku ke Reza. Belum cukup jauh, ia berteriak balik. Ikan terbaik ada di sana, tempat perahu besar pergi. Perahu pancing akhir pekan terakhir tertinggal di belakang kami. Kini kami sendirian, hanya titik kecil di kanvas biru luas. Aku mencengkeram tepi perahu saat kami menghantam ombak lebih besar. Semburan kadang menyemprot di haluan. Mungkin kita berhenti di sini, saranku. Aku hampir tak lihat daratan. Reza memeriksa GPS-nya, menggeleng. Percaya padaku, ayah, aku tahu apa yang kulakukan. 15 menit lagi berlalu. Garis pantai jadi garis coklat tipis di cakrawala. Aku menghitung setidaknya 13 km antara kami dan pantai, mungkin lebih. Tak ada perahu lain terlihat di segala arah. Kegelisahanku tumbuh setiap kilometer. Ini bukan perjalanan mancing santai yang kubayangkan. Ini terasa seperti perjalanan ke ujung dunia. Reza, ini cukup jauh. Mari jangkar di sini. Sebentar lagi, ia bersikeras. Kita perlu sampai ke ngarai bawah laut tempat ikan besar berburu. Tapi saat kulihat wajahnya, aku melihat sesuatu yang lebih mendinginkan dari angin laut. Reza bukan mencari ikan. Ia menghitung sesuatu yang lain sama sekali. Matanya terus memeriksa posisi kami relatif terhadap daratan. Akhirnya, ia mematikan mesin. Keheningan mendadak menyelimuti kami, hanya dipecah oleh ombak menghantam lambung. Kami mengapung di tengah entah di mana, benar-benar sendirian, lebih jauh dari bantuan daripada yang pernah kurasakan seumur hidup. Sekarang apa? Tanyaku. Reza meraih joran pancing. Senyumnya aneh dan dingin. Mari siapkan joran, kata Reza, suaranya ceria buatan. Kau ambil kotak pancing, ayah. Atur umpan seperti biasa. Aku berlutut di haluan, membuka kotak pancing dengan gerakan akrab. Umpan berwarna berkilau di bawah matahari sore. Sendok, jig, dan spinner yang kukumpulkan selama dekade memancing. Alat normal untuk hari normal yang terasa sama sekali tak normal. Ingat ikan pertama yang kau tangkap saat kecil? Tanyaku, mencoba mengembalikan kehangatan di antara kami. Lele kecil di Danau Toba. Aku ingat segalanya, ayah. Suara Reza datang dari tepat di belakangku. Setiap perjalanan mancing, setiap ceramah tentang kesabaran dan tanggung jawab, sesuatu dalam nadanya membuatku melirik ke belakang. Reza berdiri 3 kaki di belakang, memegang joran seperti senjata. Wajahnya berubah, tak lagi ramah paksa, hanya perhitungan dingin. Reza, ada apa? Tak ada yang salah lagi. Ia melangkah mendekat. Bahkan, semuanya akan sempurna. Perahu bergoyang pelan di ombak. 13 km dari pantai, tak ada kapal lain di pandangan. Hanya ayah dan anak sendirian di Samudra Hindia yang tak berujung. Pikiran Reza tampak bulat tentang sesuatu yang final. Aku memikirkan percakapan kita minggu lalu, katanya, bergerak di belakangku saat aku berjongkok di atas kotak pancing. Tentang kapan aku akan mewarisi uangmu. Nak, kita bisa bicara. Tangan Reza menghantam punggungku dengan kekuatan luar biasa. Dunia miring. Aku jatuh dari tepi perahu. Kotak pancing terbang. Umpan berserakan seperti konfeti. Air dingin menelanku. Aku muncul ke permukaan. Terengah, air asin membakar tenggorokanku. Perahu mengapung 3 meter jauhnya. Reza berdiri di pagar, menatapku dengan kepuasan. Reza, tolong aku. Aku tak bisa. Kuharap ada hiu di sini. Suara Reza terdengar jelas di atas air. Itu akan membuat ini lebih sempurna. Pengkhianatan menghantam lebih keras dari dingin laut. Ini bukan kecelakaan. Ini direncanakan, terhitung. Anakku sendiri membawaku ke sini untuk mati. Sekarang aku pasti dapat warisanmu, orang tua, asuransi jiwa, rumah, semuanya. Aku mencoba berenang ke perahu, tapi pakaianku menyeretku ke bawah.
Jaket berat yang kukenakan untuk mancing laut kini terasa seperti jangkar. Reza tak bergerak membantu. Sebaliknya, ia menyalakan mesin. Reza, kembalilah. Mesin meraung. Reza memutar perahu dalam lingkaran ketat, menuju garis pantai yang jauh. Ia tak pernah menoleh, tak ragu, tak menunjukkan sesaat penyesalan. Tolong! Aku berteriak ke laut kosong. Seseorang tolong aku. Tapi tak ada yang mendengar. Hanya ombak dan angin dan jarak yang semakin besar antara aku dan perahu, membawa anakku menjauh dari kejahatannya. Suara mesin memudar perlahan, meninggalkanku sendirian di Samudra Hindia yang luas. Aku menginjak air, mengamati perahu menyusut jadi titik, lalu lenyap sepenuhnya di cakrawala. Ini tak mungkin terjadi. Anak tak membunuh ayah mereka demi uang warisan. Keluarga tak berakhir seperti ini. Tapi air dingin tak peduli apa yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Samudra Hindia hanya menunggu, sabar dan abadi, siap mengklaim korban lain dari keserakahan manusia. Aku memanggil nama Reza untuk terakhir kali. Suaraku ditelan oleh luasnya yang mengelilingiku. Hanya ombak yang menjawab, "Reza." Suaraku pecah di air kosong untuk terakhir kali. Perahu jadi titik jauh. Lalu tak ada sama sekali. Keheningan mengelilingiku. Keheningan luas, menakutkan, hanya dipecah oleh ombak yang menampar wajahku. Samudra Hindia membentang tak berujung ke segala arah. Acuh pada situasiku yang putus asa. Aku menginjak air. Jaket pancingku menyeretku seperti beban timah. Dengan jari-jari kebas, aku berjuang membuka resletingnya, akhirnya berhasil melepaskan kanvas berat itu. Jaket itu tenggelam seketika, lenyap ke kedalaman gelap di bawah. Tanpa jaket, aku merasa lebih ringan, tapi lebih rentan. Airnya sangat dingin, mungkin 16 derajat Celcius, dan panas tubuhku sudah terkuras. Aku harus terus bergerak untuk bertahan. Wajah Siti muncul dalam ingatanku. Selama perjuangannya melawan kanker, ia berbisik, "Jangan pernah menyerah, Budi. Tak peduli seberapa mustahil, selalu ada harapan." Keberaniannya menopang keluarga kami melalui bulan-bulan tergelap. Kini aku butuh kekuatan yang sama. Kakiku mulai kram dari gerakan menendang terus-menerus. Aku beralih mengambang telentang, menghemat energi sambil memindai cakrawala untuk tanda-tanda penyelamatan. Tak ada. Hanya air biru tak berujung bertemu langit biru. Matahari kini lebih rendah, melempar bayangan berbeda di ombak. Berapa lama aku di sini? 1 jam? 2? Waktu bergerak aneh saat kau berjuang untuk hidup. Seseorang akan datang, bisikku pada ombak. Harus ada yang datang. Tapi keraguan merayap seperti dingin yang meresap melalui pakaianku. Reza memilih lokasi ini dengan hati-hati. Jauh dari jalur pelayaran, jauh dari pemancing lain. Ia merencanakan ini dengan sempurna. Anakku menghitung kematianku. Pengkhianatan itu memotong lebih dalam dari dingin laut. Aku membesarkannya, mengajarinya mancing, membantunya dengan PR, menghadiri wisudanya, dan ia membalas cinta itu dengan mencoba membunuhku demi uang. Aku tak akan memberimu kepuasan, kataku keras, suaraku kini lebih kuat. Aku akan hidup, Reza, dan aku akan melihat keadilan ditegakkan. Ingatan Siti memberiku kekuatan baru. Ia melawan peluang mustahil dan tak pernah mengeluh, tak pernah menyerah harapan. Aku bisa melakukan hal yang sama. Aku kembali menginjak air, menggerakkan lengan dan kakiku secara ritmis untuk menjaga sirkulasi. Samudra mungkin luas dan dingin, tapi aku masih hidup, masih berjuang. Di kejauhan, burung laut berputar dan berteriak, tapi tak menawarkan bantuan. Suara ombak melawan karang jauh terbawa angin. Garis pantai anyer, begitu jauh, seolah di planet lain. Tapi aku terus bergerak, terus berharap. Siti tak akan memaafkanku jika aku menyerah sekarang. Dan di suatu tempat, cucu-cucuku butuh kakek mereka pulang. Sebuah titik muncul di cakrawala, gelap melawan langit oranye. Aku menyipit, berharap itu nyata, bukan hanya halusinasi dari keputusasaan.
Titik itu membesar. Musik terdengar melintasi air, samar tapi jelas. Musik elektronik berdenyut di atas air, semakin kuat saat kapal mendekat. Sebuah yat besar, mudah 30 meter panjangnya, memotong ombak dengan kekuatan elegan. Lampu pesta berkelap-kelip di sepanjang pagarnya, dan aku bisa melihat orang-orang bergerak di beberapa dek. "Tolong!" Aku berteriak, melambai-lambaikan tangan dengan panik di atas kepala. "Tolong aku!" Yat itu mempertahankan arahnya. Musik menutupi teriakanku yang putus asa. Panik mencengkeram dadaku. Mereka akan lewat tanpa melihatku. "Tolong!" teriakku hingga tenggorokanku terbakar. "Aku di sini. Tepat di sini." Seorang wanita dalam gaun koktail elegan melangkah ke pagar yat, gelas sampanye di tangan. Ia memandang ke air, memindai matahari terbenam. Pandangannya melintasiku, lalu kembali. "Ya Tuhan!" Ia tersentak, menjatuhkan gelasnya. Ada orang di air. Tiba-tiba, yat meledak dalam aktivitas. Musik terhenti mendadak. Orang-orang bergegas ke pagar, menunjuk ke arahku. Awak muncul dengan cincin pelampung dan peralatan darurat. "Lempar cincin pelampung!" seseorang berteriak. Cincin oranye melayang di udara, mendarat 3 meter jauhnya. Aku berenang ke arahnya dengan sisa tenagaku, meraih tali dengan jari kebas yang hampir tak berfungsi. "Pegang erat, kami datang menjemputmu." Perahu penyelamat kecil diturunkan dari sisi yat. 2 awak berseragam mengemudikannya ke arahku. Wajah mereka muram dengan keprihatinan profesional. "Pak, bisa dengar saya?" Salah satu berteriak saat mendekat. "Kau aman sekarang. Kami tangkap kau." Tangan kuat menarikku dari air ke perahu penyelamat. Aku roboh ke dek, menggigil tak terkendali. Air mengalir dari pakaianku. Semuanya sakit. Ototku, paru-paruku, hatiku. "Bawa dia ke kapal segera." Perintah suara dengan otoritas jelas. Perhatian medis, selimut, dan kopi panas. Sekarang, mereka memindahkanku ke dek utama yat, di mana wajah-wajah prihatin mengelilingiku. Seseorang membungkus selimut tebal di bahuku, sementara yang lain menekan cangkir hangat ke tanganku yang gemetar. Dek yat terasa seperti tanah kokoh setelah berjam-jam di air. Nyata, stabil, aman. Aku menatap deretan orang, tamu berpakaian bagus yang meninggalkan perayaan mereka untuk membantu orang asing. "Pak, apa yang terjadi padamu?" tanya pria terhormat dengan rambut perak. "Bagaimana kau berakhir di sana?" Di belakangnya, kulihat helikopter di landasan yat. Ini bukan sekadar kapal pesiar biasa. Ini uang serius, sumber daya serius. Suaraku keluar sebagai suara serak. "Anakku," dia mencoba. "Santai saja," kata kapten berseragam dengan wajah lapuk. "Ambil waktumu. Kau aman sekarang." Interior yat mengundang. Hangat, kering, beradab. Saat mereka membantuku menuju kabin, aku menangkap potongan percakapan kaget dari para tamu. Tak bisa dipercaya dia selamat. "Berapa lama dia di sana?" Lihat kondisi pria malang itu. Seseorang bertanya apa yang terjadi padaku, tapi aku belum bisa membentuk kata-kata. Penyelamatanku nyata, tapi mimpi buruk itu jauh dari selesai. Kebenaran harus terungkap. Kopi panas membakar tenggorokanku, tapi kehangatan menyebar di dadaku seperti keselamatan cair. Aku duduk di salon utama yat yang mewah, dikelilingi wajah-wajah prihatin yang berubah dari tamu pesta menjadi tim penyelamat dalam hitungan menit. "Ambil waktumu," kata pria berambut perak yang memimpin. "Saya Senator Hadi Santoso. Ini yat saya, dan kau benar-benar aman di sini." "Senator?" Tak heran yat ini berteriak kekayaan dan kekuasaan. Aku meletakkan cangkir dengan tangan gemetar, memandang wajah-wajah penuh harap. Orang-orang ini berhak tahu kebenaran. "Nama saya Budi Hartono." Mulaku, suaraku serak dari berjam-jam berteriak minta tolong. "Aku sedang mancing dengan anakku hari ini." "Di mana anakmu sekarang?" tanya Kapten Bima, memeriksa peta laut.
Masih di luar sana. Kata-kata itu lebih sulit dari yang kuharapkan. Dia mendorongku ke air dan meninggalkanku untuk mati. Seruan kaget bergema di salon. Beberapa wanita menutup mulut mereka karena syok. Ekspresi senator langsung menggelap. Anakmu sendiri mencoba membunuhmu? Suara Hadi membawa otoritas seseorang yang terbiasa menangani kejahatan serius. Dia putus asa karena uang, utang judi, investasi gagal. Dia membawaku 16 km dari pantai, dan aku menarik napas gemetar. Dia bilang berharap ada hiu, bahwa sekarang dia pasti dapat warisanku. Ini mengerikan, seru salah satu tamu wanita. Anak mencoba membunuh ayahnya. Kapten Hadi memerintahkan hubungi penjaga pantai dan polisi lokal segera. Kami punya kejahatan untuk dilaporkan dan pelaku untuk ditangkap. Kapten Bima sudah meraih peralatan radionya. Pak, tahu di mana anakmu sekarang? Mungkin sudah pulang ke Jakarta, daerah Menteng. Aku memberikan alamat Reza. Mengamati orang-orang asing ini bergerak dengan efisiensi mengesankan. Senator, kami bisa menerbangkan helikopter dalam 15 menit, lapor Kapten Bima. Saya akan koordinasi dengan Polda Metro untuk penangkapan segera. Hadi kembali padaku, insting politiknya sepenuhnya aktif. Pak Hartono, ini tak akan dibiarkan tanpa hukuman. Saya jamin, kami akan bawa kau pulang, dan kami akan dapatkan keadilan. Pilot helikopter Yat muncul, sudah mengenakan perlengkapan penerbangan. Pak, pesawat siap untuk keberangkatan segera. Kotak medis dimuat untuk penumpang. Tak percaya ini terjadi, gumam salah satu tamu. Pengkhianatan keluarga sekejam ini. Ini terjadi lebih sering dari yang kau kira, jawab Hadi muram. Uang merusak orang dengan cara yang akan mengejutkanmu. Tapi penjahat ini memilih korban yang salah untuk ditinggalkan. Mereka membantuku menuju landasan helikopter. Kakiku masih lemah karena kelelahan. Kontrasnya surreal. Dari hampir mati di Samudra Hindia ke diselamatkan oleh pesawat pribadi senator. Terima kasih. Aku berhasil berkata saat kami berjalan. Kalian semua. Kalian menyelamatkan hidupku. Reza Hartono akan menyesali pilihannya selama 20 tahun ke depan. Hadi menyatakan, saya pribadi akan pastikan jaksa menuntut ini sepenuhnya. Rotor helikopter mulai berputar, menciptakan hembusan yang menerbangkan serbet dari pesta yang ditinggalkan. Di kejauhan, matahari menyentuh cakrawala, melukis langit dengan nuansa oranye dan merah. Anakku pikir ia membunuhku hari ini. Sebaliknya, ia hanya membangunkan raksasa yang tidur. Keadilan akan datang. Detektif Sari, Senator Hadi Santoso berbicara. Saya menghubungi tentang percobaan pembunuhan yang memerlukan tindakan segera. Suara berwibawa Hadi memotong kebisingan ambien Yat saat ia berdiri di samping konsol komunikasi. Transformasinya dari tuan rumah pesta ke tokoh politik berkuasa selesai. Ini pria yang terbiasa membuat sesuatu terjadi cepat. Tersangka mencoba menenggelamkan ayahnya sendiri demi uang warisan. Ya, detektif. Ayahnya sendiri. Hadi mendengar sebentar, lalu melanjutkan dengan efisiensi terlatih. Korban ada di sini bersamaku sekarang, hidup dan siap memberi kesaksian. Aku duduk terbungkus selimut, masih memproses transisi surreal dari nyaris mati ke diselamatkan oleh salah satu senator paling berpengaruh di Indonesia. Ruang komunikasi Yat berdengung dengan peralatan mahal saat Hadi mengatur kejatuhan anakku. Reza Hartono, alamat Menteng. Aku memberikan nomor rumah dan jalan spesifik. Mengamati Hadi menyampaikan informasi dengan presisi militer. Kapten Bima muncul dari stasiun navigasi. Peta di tangan. Pak, Dedi telah menyelesaikan inspeksi helikopter. Kami bisa terbang dalam 20 menit. Waktu yang tepat. Hadi menutup telepon sebentar. Pak Hartono, apakah kau sehat untuk terbang? Ini perjalanan 90 menit ke Jakarta. Aku siap, jawabku, mengejutkan diri sendiri dengan ketenangan suaraku. Setelah 4 jam berjuang hidup di Samudra Hindia, perjalanan helikopter terasa hampir biasa. Detektif,
Koordinasikan dengan unit patroli Anda. Tersangka percaya kejahatannya berhasil, jadi ia tak akan menyangka tamu. Koneksi politik Hadi jelas mempercepat segalanya. Senator, prioritas pada kasus ini. Saya ingin dia ditahan sebelum matahari terbit. Di luar di landasan helikopter, Dedi bergerak dengan efisiensi profesional, memeriksa level bahan bakar dan menguji mekanisme rotor. Latar belakang militernya terlihat di setiap gerakan presisi. Rencana penerbangan diajukan untuk prioritas darurat, lapor Kapten Bima. Penjaga pantai telah diberitahu tentang misi kami. Semua izin disetujui. Para tamu Yat berkumpul dalam kelompok pendukung, menawarkan pakaian cadangan dan ekspresi kemarahan atas pengkhianatan Reza. Beberapa menekan kartu nama ke tanganku. Bersikeras aku hubungi jika butuh bantuan selama proses hukum. Buktinya sangat kuat. Jelas Hadi pada detektif. Kesaksian saksi, bukti fisik penelantaran, motif jelas terbukti. Ini harus penuntutan langsung. Dedi muncul di ambang pintu, helm penerbangan di tangan, pesawat siap untuk keberangkatan segera. Senator. Cuaca cerah sampai Jakarta. Terima kasih. Aku memandang orang-orang asing yang menjadi penyelamatku. Kalian semua. Kalian mengembalikan hidupku. Reza Hartono akan menyesali pilihannya selama 20 tahun ke depan. Hadi menyatakan muram. Keadilan bergerak cepat saat memiliki motivasi yang tepat. Mesin helikopter mulai berputar, menciptakan getaran melalui dek Yat. Dedi mengamankan barang lepas saat hembusan rotor meningkat. Persiapan profesional terlihat di setiap tindakan. Hadi meletakkan tangan tegas di bahuku saat kami menuju pesawat. Siap menghadapi anakmu, Pak Hartono. Rotor yang berputar semakin keras, tapi kami belum lepas landas. Bila helikopter melambat jadi bisikan saat Dedi mendaratkan kami di Taman Menteng. Cahaya fajar menampakkan lingkungan mahal Jakarta membentang menuju Teluk. Detektif Maria Sari menunggu di samping mobil polisi tanpa tanda. Ekspresi tegasnya sesuai dengan beratnya misi kami. Pak Hartono, saya turut prihatin atas apa yang anak Anda lakukan pada Anda. Katanya, menjabat tanganku dengan simpati profesional. Kami punya unit diposisikan di sekitar rumahnya. Dia pulang 30 menit lalu. Melalui kabut pagi, kulihat BMW Reza terparkir di jalan masuk 3 blok jauhnya. Rumah mahal Menteng terlihat damai, normal. Fasad sempurna menyembunyikan monster di dalamnya. Target baru keluar dari kendaraannya. Suara radio berderit. Tampak mabuk, bergerak lambat menuju pintu depan. Detektif Sari menyesuaikan ERPC-nya. Semua unit tahan posisi. Ayah ingin menghadapinya langsung dulu. Kami berjalan diam-diam melalui lingkungan kelas atas. Rumah-rumah mahal berdiri seperti saksi bisu keadilan yang mendekat. Rumah Reza menjulang di depan. Tempat yang sama yang kukunjungi untuk makan malam keluarga, pesta ulang tahun, pagi Natal yang kini terasa seperti kebohongan. Reza mengutak-atik kuncinya di pintu depan. Jelas merayakan apa yang ia percaya sebagai pembunuhan sukses. Setelan mahalnya kusut. Gerakannya tak stabil dari alkohol apapun yang membantunya bersulang atas kematianku yang dianggap berhasil. Sekarang, bisik detektif Sari ke radionya. Aku melangkah ke pandangan saat Reza akhirnya berhasil membuka pintunya. Halo, nak. Kunci Reza berderai ke anak tangga beton. Wajahnya memucat sepenuhnya. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan terengah-engah. Sesaat, tak satu pun dari kami bergerak. Bagaimana kau? Suaranya keluar sebagai bisikan tersedak. Kau seharusnya mati. Laut punya rencana lain. Aku menjaga suaraku tenang, terkendali. Setelah semua yang kualami, momen ini terasa anehnya damai. Aku menyiapkan kejutan untukmu juga. Reza, ini tak mungkin terjadi. Panik Reza meningkat cepat. Kau tenggelam. Aku lihat kau tenggelam. Petugas polisi muncul dari posisi tersembunyi, mengelilingi properti dengan efisiensi tenang. Detektif Sari melangkah maju, borgol siap. Reza Hartono, kau ditahan atas percobaan pembunuhan. Suaranya membawa bobot otoritas mutlak. Kau berhak diam.
Kaki Reza melemas. Ia roboh ke pintu depannya. Kayu mahal itu gagal menopang kehancuran emosionalnya. Ini tak nyata. Ini tak bisa nyata. Laut membawaku kembali. Reza. Aku mengamati petugas memasang borgol, merasakan sesuatu yang mendekati kedamaian. Keadilan membawaku pulang. Saat mereka menggiringnya ke mobil polisi, Reza menoleh padaku dengan mata putus asa. Ayah, aku tak bermaksud ya, kau bermaksud. Aku menatapnya mantap, tapi aku memaafkanmu. Pintu mobil polisi tertutup dengan finalitas. Wajah Reza menempel di jendela saat mereka pergi. Detektif Sari mendekati dengan dokumen. Tapi aku mengamati anakku menghilang di tikungan, menuju konsekuensi yang akan menentukan sisa hidupnya. Sinar matahari September menghangatkan anak tangga pengadilan saat aku berjalan untuk memberikan kesaksian terakhirku. 3 bulan berlalu sejak hari mengerikan di laut, dan sistem hukum bergerak dengan efisiensi luar biasa, berkat pengaruh Hadi, dan bukti yang sangat kuat. 20 tahun untuk percobaan pembunuhan. Hakim Mulyani mengumumkan, palunya bergema di ruang sidang penuh. Pengadilan ini menganggap pengkhianatan keluarga ini sangat keji, dan menghukum sesuai. Reza duduk merosot di meja terdakwa. Pengacaranya yang mahal tak mampu mengatasi gunungan bukti. Istrinya sudah mengajukan cerai, membawa anak-anak dan sisa aset mereka. Utang judi telah melahap sisanya. Di luar pengadilan, wartawan berkumpul untuk pernyataan, tapi aku terus berjalan. Keadilan telah ditegakkan. Tak perlu komentar tambahan. Sore itu, aku menandatangani dokumen menjual polis asuransi jiwaku dan separuh tabunganku. Uang itu akan masuk ke dana pendidikan cucu-cucuku, memastikan pilihan Reza tak menghancurkan masa depan mereka. Mereka pantas mendapat yang lebih baik dari warisan ayah mereka. Itu sangat murah hati. Amati Hadi saat kami meninjau dokumen di atas yatnya. Perjalanan mancing bulanan ini jadi tradisi. Persahabatan kami terjalin dalam krisis, tapi dipertahankan oleh rasa hormat tulus. Siti selalu bilang anak-anak tak seharusnya membayar kesalahan orang tua. Aku melempar tali ke air Samudra Hindia yang sama yang hampir merenggut nyawaku. Lagi pula, aku punya lebih dari cukup untuk kebutuhanku. Kami mancing dalam keheningan nyaman. 2 pria yang menemukan persahabatan tak terduga melalui keadaan luar biasa. Koneksi politik Hadi memastikan keadilan cepat, tapi hubungan kami berkembang melampaui sekadar rasa terima kasih. Ada penyesalan soal kerja sukarela? Tanyanya, menggulung talinya untuk memeriksa umpan. Sama sekali tidak. 3 hari seminggu, aku kini membantu melatih relawan penyelamat laut, berbagi pengalaman bertahanku dengan orang-orang yang mungkin menghadapi darurat serupa. Mengubah trauma jadi tujuan terasa tepat. Program penyelamatan laut menyambut keahlianku dengan antusias. Ceritaku jadi bagian dari kurikulum pelatihan mereka. Contoh nyata teknik bertahan dan pentingnya tak menyerah harapan. Siti pasti setuju. Lanjutku, mengamati burung laut menyelam untuk ikan di kejauhan. Ia selalu percaya penderitaan tak berarti kecuali membantu orang lain. Surat-surat Reza dari penjara tetap tak terbuka di laci mejaku. Suatu hari aku mungkin membacanya, mungkin mengunjunginya, tapi belum saatnya. Pengampunan adalah proses, bukan peristiwa. Matahari menyentuh cakrawala, melukis Samudra Hindia dengan nuansa emas dan merah tua. Hadi dan aku mengemas peralatan dengan kepuasan hari damai lain di air. Laut yang sama yang menguji keinginanku untuk hidup kini memberikan ketenangan dan persahabatan. Aku menyentuh foto Siti di dompetku. Senyumnya secerah hari kami menikah. Ia akan bangga dengan akhir cerita ini, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keadilan, kemurahan hati, dan tujuan baru. Yat berbalik ke pantai, membawa 2 teman yang belajar bahwa kadang pengkhianatan terburuk mengarah pada hubungan paling bermakna. Keadilan telah ditegakkan. Hidup berlanjut, lebih kaya dari sebelumnya. Jika kalian suka cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan kalian tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.